malam. Nah, hari ini tuh sidang perdananya Sherina dengan sang suami. Namun keduanya tidak hadir, hanya diwakili oleh kuasa hukum. Apakah Sherina dengan suami benar-benar akan berpisah atau dalam mediasi kedepannya akan rujuk? Oke, kita lihat ya. Kalau aku lihat memang di sini hubungan keduanya sebenarnya sudah lama nih, sudah cekcok dan memang sudah tidak ada kecocokan ya. Dan juga di sini karena faktor ekonomi ya, salah satunya faktor ekonomi dan juga di sini kalau aku lihat ya, di sini juga adanya sesuatu hal faktor besar juga ya, dalam artian di sini kalau aku lihat adanya semacam penyelewengan uang yang memang uang ini tidak lari ke istri tapi adanya orang ketiga dan juga uangnya dialokasikan kepada orang ketiga ya. Jadi kalau aku bilang memang hubungan ini adanya orang ketiga yang memang sudah kalau aku rasakan ini sudah cukup lumayan lama dan juga seharusnya nafkah suami wajib ya diberikan kepada istri, namun di sini aku lihat tidak diberikan kepada istri. Maka di sini juga em, sang wanita merasa seperti kayak apa ya, hidup segan mati tak mau dan dia juga merasa seperti memiliki suami tapi tidak memiliki suami. Bukan hanya nafkah lahir, nafkah batin pun juga sudah tidak bisa terpenuhi lagi di antara keduanya. Nah, siapa sih yang paling berniat banget ingin berpisah? Kalau aku melihat di sini yang berniat sekali ingin pisah pastinya karena tidak adanya nafkah lahir batin dan merasa tersakiti dan sudah cukup lumayan lama ya. Maka di sini kalau aku melihat sang wanita ini juga pada akhirnya udah tidak bisa menahan rasa sakit lagi sehingga sang wanita ini memilih untuk berpisah karena mungkin ini juga ada dorongan dari keluarga ya yang artinya daripada nanti lama-lama juga kesakitannya ini bisa membuat apa ya psikis ya dari anaknya juga apa ya membuat beban ya dan juga depresi yang berat maka di sini keluarga juga berpihak kepada sang anak ya bahwasanya lebih baik juga diselesaikan ya dengan baik-baik daripada harus menyiksa dan setiap hari ribut terus maka di sini kalau aku bilang sang wanita yang lebih memilih ya sang wanita dan keluarga pada akhirnya itu tadi ya memilih untuk bagaimana caranya diselesaikan dengan baik-baik agar itu tadi ya terlepas dari segala macam beban ya beban berat yang memang di sini dirasakan oleh sang wanitanya tersebut. Ada nggak dalam hati mereka masih ingin untuk bersama? Kalau aku bilang hubungannya memang sudah terlampau lama ya dan sudah apa ya di antara keduanya memang sudah hambar ya dan di sini kalau aku melihat sang wanita juga lebih mementingkan untuk kebersamaan bersama keluarga dan dirasa juga sang wanita ini tanpa sang suami juga dia bisa melewati hari-harinya bahkan di sini juga secara karir juga dia masih ya masih juga menggeluti karirnya dan juga pekerjaannya untuk saat ini. Jadi kalau aku bilang kalau rasa sayang mungkin akan diupayakan untuk adanya perdamaian nih dari sang pria ya, memilih untuk berdamai dan untuk bisa berharmonis kembali. Namun di sini juga akan banyak pertimbangan juga dari keluarga sang wanita ya, tentunya terkait dengan itu tadi ya adanya apa namanya pengkhianatan dan juga memang ini sudah terlalu lama masalahnya memang tidak terekspos dan pada akhirnya kalau untuk rujuk sepertinya tidak ini akan menjadi kisah masa lalu bagi sang pria dan sang wanita dan ini mungkin yang terbaik untuk mereka berdua dan itu tadi mudah-mudahan ini juga dijadikan bahan pengalaman untuk sang pria, artinya supaya kedepannya juga akan jauh lebih baik lagi ya, lebih baik diselesaikan baik-baik daripada masalah dan konflik ini berkelanjutan. Apalagi di sini masalah ini sudah menyebar kemana-mana dan juga kalau aku bilang antar keluarga juga sudah hubungannya juga sudah tidak harmonis lagi. Sehingga di sini kalau aku lihat
kalau untuk berbaikan ya atau balikan lagi itu kayaknya sudah sesuatu hal yang tidak mungkin. Jadi memang sudah tekadnya bulat sekali untuk itu tadi ya, untuk berpisah atau bercerai. Tidak ada niatan untuk rujuk kembali bagi sang wanita. Dan ini juga sebagai salah satu apa ya, sebagai apa ya, penyembuh luka bagi sang wanita ya, karena memang sudah cukup lama permasalahannya dan sudah cukup lama juga adanya orang ketiga di antara mereka. Nah, apa benar Sherina memendam rasa sakit kepada Baskara udah cukup lama itu? Sangat betul sekali. Kalau aku lihat sejak dari pernikahannya sampai dengan sekarang mungkin masa-masa indah itu hanya berlangsung 3 tahun ya. Bahkan di sini lebih banyak mengalami sakitnya daripada senangnya. Sehingga di sini segala perbuatan pasti akan mengandung risiko bagi sang pria juga. Di sini harus lebih legowo lagi ya. Walaupun aku lihat di sini masih ada upaya dari sang pria untuk bisa memperjuangkan keharmonisan rumah tangganya, tapi sepertinya sang wanita juga sudah gigih dan teguh pendiriannya bahwasanya tidak akan pernah lagi kembali. Pada akhirnya juga ini akan menjadi suatu kisah pengalaman yang buruk bagi sang pria dan tentunya ini merupakan suatu keadilan ya. Ini akan menjadi sebuah keadilan bagi sang wanita di mana kesetiaannya yang dibalas dengan pengkhianatan, maka inilah karma yang harus dituai oleh sang pria tersebut. Nah, apakah Baskara juga mengalami hal yang sama seperti Sherina? Kalau untuk sang pria, aku rasa segala konsekuensinya dari perbuatan dia ini adalah penuaian karma ya. Dan diawali dari sang pria ya, diawali dari sang pria yang memang sudah menyakiti dan di sini sudah mendua. Sehingga di sini juga kalau aku bilang itu tadi ya, kalau untuk kata maaf sepertinya sudah terlambat dan ini juga karena sudah terlalu lama juga, maka di sini sang wanita teguh pendiriannya untuk bercerai dan memilih untuk jalan sendiri. Dan untuk sang pria tentunya ini sebuah karma yang harus dia tuai dan beban berat ini semua juga akan menjadi beban moral dan sanksi sosial bagi sang pria. Oke.